Buat kalian yang gak mau kena spoiler, skip video ini. Dan buat kalian yang mau lanjut dengerin sinopsisnya, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Saat Gorya menendang dan menindih Time, ternyata aksinya direkam dan disebarkan ke media sosial. Namun anehnya, dalam video itu justru Gorya lah yang di-framing sebagai gadis jahat yang telah memukul Time. Tapi sejak saat itu, Time sendiri malah berubah menjadi menutup diri kepada teman-temannya, sampai suatu saat dia mengatakan kepada sahabatnya untuk tidak masuk sekolah karena ada urusan mendadak. Dan urusan tersebut adalah mencuri Gorya untuk rumahnya, di mana di sana Gorya didandani sampai cantik dan diberikan pakaian juga perhiasan mewah. Dan tidak hanya itu, Gorya pun sampai diberikan sebuah mobil mewah, yang rupanya semua itu adalah uang sogokan, asalkan Gorya mau meminta maaf kepadanya di media sosial. Hal ini dilakukan agar framing kalau Gorya lah yang bersalah semakin kuat dan image Time tetap terjaga. Nah, walaupun disogok dengan banyak harta, Gorya sama sekali tidak tergiur dan malah menolaknya. Ia mengatakan kalau dia dan harga dirinya tidak bisa dibeli dengan harta seperti itu. Tapi kendati demikian, Gorya merasa kalau sebenarnya Time sendiri agak merasa bersalah dengannya, karena jika tidak mungkin Time menyogoknya dengan uang. Dan karena hal itu mereka pun lagi-lagi bertengkar, tapi tiba-tiba ibu Time datang dan mengusir Gorya dari sana. Di sekolahnya, Gorya kembali dibully oleh teman sekelasnya. Dia pun meminta izin untuk meluapkan emosinya di atap gedung sekolah, sambil berharap di sana dia bertemu dengan Ren. Dia mencari keberadaan Ren tapi tidak menemuinya, yang ternyata Ren malah ada di belakangnya. Gorya pun langsung berterima kasih karena berkat Ren dia terselamatkan. Namun Ren malah memberinya sebuah pertanyaan teka-teki, yakni jika dia terbang dari Prancis pukul 5, maka pukul berapa dia akan sampai di Thailand. Dan karena tidak bisa menjawab, maka itu menjadi PR untuk Gorya nantinya. Nah, tapi di tengah pertemuan mereka ini, ternyata geng perundung membuntuti Gorya dan melihat mereka berdua. Usai sekolah, seperti biasanya Gorya bekerja paruh waktu di toko bunga. Dan dia dibuat tersipu malu karena temannya mengatakan kalau Ren bisa jadi adalah pangerannya. Tapi di tengah itu tiba-tiba Hana datang untuk mengajaknya berbicara empat mata. Dan Hana meminta maaf karena sebelumnya tidak mau ikut terlibat masalah ataupun membantu Gorya. Nah, Gorya sendiri merasa tidak keberatan dan memaafkan Hana karena baginya setidaknya Hana dari belakang mendukungnya, walau tidak berani secara terang-terangan untuk membelanya. Dan saat percakapan mereka ini, tiba-tiba ada Ren yang sedang melukis wajah Mira dari sebuah Megatron. Gorya pun menghampirinya, namun Ren malah membuatnya GR dengan mengusap bibir Gorya. Dan kegeeran ini diulangi sekali lagi, karena Ren mengira Gorya tersipu karena merasa akan dicium. Lalu dari kejauhan ternyata canda romantis itu dilihat oleh Time, yang sedang memperhatikan mereka dari jauh di dalam mobilnya. Esok harinya di sekolah ternyata Hana mendapat kartu merah di lokernya. Ia langsung dibawa ke tempat eksekusi dan Time menyuruh anak buahnya untuk menggunduli rambut Hana. Tapi untunglah Gorya datang menolong dan Time malah menantangnya untuk menggantikan Hana untuk digunduli rambutnya. Dan tanpa rasa takut, Gorya dengan berani hendak menggunduli rambutnya. Tapi sekali lagi pertolongan datang. Nah, kali ini Ren yang datang menghentikan semuanya dengan sebuah alasan konyol, yakni ia ingin menanyakan sesuatu dan memberitahu kalau jawaban yang diberikan Gorya pada malam di depan sebuah Megatron salah, karena Prancis dan Thailand berselisih waktu 1 jam. Dan hari itu, kedua sahabat yang saling berjanji untuk saling mendukung ini terselamatkan. Kemudian, esok harinya, saat dua sekawan itu tiba di sekolah, ada hal aneh terjadi pada geng pembuli di kelasnya. Tiba-tiba, 3 sekawan itu berbuat baik dan meminta maaf kepada Gorya, karena sebenarnya mereka menyukai keberanian Gorya yang menentang penindasan. Dan hari itu, mereka berlima pun kini menjadi teman. Dan karena sudah menjadi teman ini, 3 sekawan itu mengajak Gorya dan Hana untuk datang ke pesta kedatangan Mira. Gorya pun menjadi malu karena tidak ada pakaian bagus di rumahnya. Tapi untunglah mereka mengatakan tidak apa-apa datang dengan pakaian biasa, karena pesta itu memanglah tidak formal. Dan karena dukungan berbagai pihak apalagi keluarganya, akhirnya Gorya pun memutuskan berani datang ke pesta tersebut bersama teman part-time-nya Kaning. Karena ketika itu Hana sedang tidak bisa datang. Para anggota Evor menunggu kedatangan Mira di bandara. Tapi hanya Ren yang terlihat berbeda, karena dia terlihat begitu menantikan Mira. Apalagi ketika Mira tiba, hanya Ren lah yang terlihat mesra dengan Mira tanpa malu-malu sedikit pun. Hingga semuanya menganggap kalau Ren dan Mira memiliki hubungan spesial. Dan gosip di sekolah pun mengatakan hal yang sama. Lalu malam harinya, pesta pun dimulai, dan Gorya bersama Kaning datang dengan keringat dingin.
Rupanya trio jahat di kelasnya hanya berpura-pura baik kepadanya, dan mereka hanya ingin menjebak Gorea saja. Mereka telah membohongi Gorea untuk datang dengan pakaian biasa, yang padahal itu adalah pesta yang formal dan harusnya memakai gaun. Bahkan saking memalukannya, Gorea ini sampai dikira pelayan oleh tamu lainnya. Dan hal ini menjadi bahan bulian untuknya sampai-sampai pakaian Gorea ini dikotori dengan sisa makanan oleh trio jahat tersebut. Nah, sekali lagi, Ren yang melihat dari kejauhan mendatangi mereka dan menolong Gorea yang diam saja ketika dibully dan diperhatikan banyak orang. Lalu, tak disangka-sangka Mira juga datang menolong Gorea dan langsung mendorong trio jahat itu jatuh ke kolam renang. Gorea pun menjadi merasa senang karena ternyata kebaikan Mira ini tidak hanya di media sosial saja, melainkan watak aslinya memang demikian. Apalagi Mira di sini malah membawa Gorea ke kamarnya untuk mendandaninya. Nah, di kamar ini Mira sangat mengapresiasi tingkah Gorea yang berani melawan Time, sesuatu hal yang mungkin sulit juga untuk dia lakukan. Dan tidak hanya itu, Mira juga menitipkan Ren karena sepertinya Ren menyukai Gorea. Lalu Gorea pun langsung bingung dong, mengapa Mira melakukan hal itu? Karena bukankah Ren dan Mira adalah sepasang kekasih? Dan di sini Mira mengkonfirmasi kalau hubungan mereka tidak seperti yang beredar. Dan justru Ren curhat kepadanya telah menyukai Gorea. Mira dan Gorea masuk kembali ke pesta dan kecantikannya dilihat banyak tamu undangan, termasuk Tam yang menunjukkan ekspresi terpukaunya. Namun setelah itu Tam malah tiba-tiba marah dan bertengkar dengan Ren yang sedang berduaan dengan Gorea. Perkelahian pun terjadi sampai-sampai Gorea dengan berani melerai keduanya. Tapi hal yang dilakukannya justru membuatnya terjatuh meniban Tam hingga mereka berdua pun tidak sengaja berciuman. Tam yang malu pun langsung lari dari pesta, dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Sekian video kita hari ini. Nah, sadarkah kalian alasan mengapa Tam melakukan hal tersebut? Menurut Mimin, ketika Tam melihat Ren dekat dengan Gorea, di situ Tam mulai merasakan cemburu yang begitu besar. Namun dia yang dari kecil dididik dengan sifat angkuh, tidak bisa mengekspresikan rasa sukanya dan malah bertindak secara agresif. Nah, dari perkataan kedua temannya yang mengatakan kalau itu adalah ciuman pertama Time dan ia tidak pernah menjalin cinta sebelumnya, menandakan kalau firasat Mimin memang benar, kalau sebenarnya Tam ini tidak bisa mengekspresikan kalau sebenarnya dia itu menyukai Gorea. Ya, mirip-mirip cinta monyet semasa kecil kalian lah ya. Biasanya kan bocil kalau berantem sama lawan jenis, sebenarnya dia itu suka atau tertarik sama cewek tersebut. Iya kan? Coba deh perhatiin. Duh, jadi inget zaman SD SMP, ya lord. Lalu untuk Kaning sendiri, seperti apa yang Mimin katakan kemarin, kalau dia akan berjodoh dengan Kevin, maka di episode ini sudah mulai terlihat tanda-tandanya. Saat Kaning menemani Gorea ke pesta, dan Gorea dibawa oleh Mira ke kamarnya, Kaning ini ditemani oleh Kevin yang terus mengejeknya, dan ini adalah benih awal cinta keduanya. Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Channel pamit, see you sahabat Micapedia.